Ke 150 ini kita membahas tentang salah satu naskah kuno yang ada di Cirebon, dari Keraton Kacibonan, dan ini merupakan salah satu kitab ataupun naskah yang sangat luar biasa. Isinya bertajuk tasawuf, dan selama 1 dekade lebih naskah ini dianggap sebagai naskah yang ditulis atau dinisbahkan kepada Syekhul Akbar, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, nama kitabnya adalah Hilul Rumus wa Mafatihul Kunuz. Jadi selama 1 dekade lebih kira-kira naskah ini dianggap sebagai tulisan ataupun salah satu karya dari Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, kita tahu bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini merupakan salah satu sufi besar yang lahir di Spanyol, dan pengaruhnya itu sampai ke berbagai belahan dunia, termasuk yakini sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia. Nah, kalau kita pernah mendengar istilah-istilah wahdatul wujud, panteisme, hulul, dan seterusnya, itu istilah-istilah yang lekat dengan tasawuf falsafahnya Ibnu Arabi. Nah, sehingga salah satu kitab marhum yang konon salah satu kitab Nusantara yang memuat silsilah sanad tasawuf Sunan Gunung Jati sampai ke Ibnu Arabi melalui Syekh Zakaria Al-Ansori, seorang ulama mazhab Syafi'i yang hidup di Mekah Madinah pada waktu itu. Nah, itu di kitab marhum ada penjelasan demikian, sehingga memang selain kitab Hilul Rumus, kitab marhum juga kemudian dianggap sebagai salah satu naskah kitab yang menjadi mata rantai hubungan keilmuan sanad dari Sunan Gunung Jati sampai kepada Ibnu Arabi melalui Zakaria Al-Ansori. Nah, ini akan menjadi menarik karena dalam kitab Hilul Rumus juga sebelumnya pernah dikaji oleh Syekh Rahimuddin An-Nawawi dari Banten, dan pernah mengadakan kajian ini sebelumnya. Nah, alih-alih kita percaya begitu saja terhadap kitab yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi ini, setelah kita teliti, dan salah satu yang meneliti dari kitab itu adalah karib saya, sahabat saya, Kang Agung Solihin. Beliau tertarik dengan kitab ini dan mengkritisi apakah benar bahwa kitab ini betul-betul ditulis oleh Ibnu Arabi dan salah satu karya dari Ibnu Arabi. Dan saya membaca tentang biografi Ibnu Arabi, beliau kurang lebih menulis karyanya itu sampai 300 karya. Nah, sebagian yang 150 karya termasuk Futuhat Al-Makki, kemudian Fusus Al-Hikam, ya. Nah, itu sudah dikatalogisasi kalau nggak salah, ada katalognya. Nah, kitab-kitab yang dipakai pada Ibnu Arabi. Dan dari 150 katalog itu memang tidak kita jumpai kitab Hilul Rumus wa Mafatihul Kunuz sebagaimana yang tertera dalam kolofon dalam naskah itu. Nah, sehingga dari sini muncul keraguan apakah betul bahwa kitab ini betul-betul ditulis oleh Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, ini untuk memperjelas bagaimana kitab Hilul Rumus ini apakah betul karya dari Ibnu Arabi atau bukan. Dan langsung saja kita serahkan kepada Kang Agung Solihin yang dalam hal ini sebagai salah satu narasumber dan pembahas ataupun pembedah dari buku pustaka Cirebon yang di dalamnya memuat tentang alih aksara dan alih bahasa kitab Hilul Rumus wa Mafatihul Kunuz. Pada Kang Agung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Fahri sudah mempersilakan waktunya. Terima kasih juga untuk sepuh tentang semua yang ada di sini, dan biasa manggilnya apa? Kira tetap sahabat bisa. Jadi ini di sini saya sebenarnya tadinya tidak secara khusus ingin mengkaji kitab ini, ya, kitab Hilul Rumus. Nah, cuman kebetulan memang bersentuhan dengan kitab ini karena sedang mencari sesuatu. Jadi ini mungkin saya lebih ke berbagi cerita kenapa saya sampai membuat sebuah tulisan yang isinya itu ragukan bahwa kitab Hilul Rumus yang selama ini tadi Kang Farihin bilang selama 1
dekade ya, 10 tahunan lebih. Sejak pertama kali diterbitkan buku alih aksaranya itu dianggap sebagai karya Ibnu Arabi. Nah, jadi awalnya itu saya sedang penasaran sejauh mana pengaruh Ibnu Arabi terhadap tradisi pemikiran tasawuf ya, khususnya tasawuf dan tarekat di Cirebon. Jadi karena memang saya belakangan ini sedang tertarik dengan Satariyah di Cirebon gitu kan, dan salah satu pengaruh Ibnu Arabi itu kan pasti masuk lewat Satariyah di Cirebon. Nah itu awal mula dan ketika saya mencoba mencari tahu apakah sudah ada pernah penelitian gitu ya terkait hal tersebut. Oh ya, sebelum kesana saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini tidak ingin merendahkan apa yang sudah dikerjakan oleh tim alih aksara ya, alih aksara kitab Fil Al-Rumus, sehingga menjadi buku yang sangat tebal gitu kan, yang berjudul Pustaka Keraton Cirebon. Karena testimoni saya pribadi, bukunya itu memang tebal gitu ya, dan alih aksaranya enak dibaca, renyah, ringan. Kemudian di dalam proses alih aksaranya itu banyak catatan kaki yang sangat berguna gitu. Ketika misalkan ada hadis, di sana diterangkan catatan kakinya ini hadis apa dan sebagainya gitu kan, sanadnya kayak gimana, terus keterangannya kadang-kadang dikasih keterangan ini hadis ahad atau hadis sahih gitu kan. Ayat Al-Quran juga diberikan catatan kakinya, ini ketika ada ayat Al-Quran disebutkan di situ dikasih tahu ini ayat Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis juga seperti itu, dan banyak keterangan-keterangan lain yang sebenarnya membuat kitab ini sebenarnya terjemahan ini sebenarnya hampir mirip kayak kitab syarah gitu. Jadi ada bahkan di bagian belakang juga dikasih beberapa penjelasan tentang Ibnu Arabi ya, glosarium dan sebagainya. Itu di luar dari yang saya temukan, terjemahan ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk tradisi pemikiran yang ada di Cirebon, dan saya sendiri menikmati sekali, apalagi bukunya sangat tebal gitu jarak. Nah itu. Yang tadi kembali ke cerita saya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana tradisi pemikiran Ibnu Arabi sudah berkembang di Cirebon, khususnya di Cirebon. Dan ketika saya coba cari tahu apakah ada penelitian sudah dilakukan, ternyata saya menemukan beberapa penelitian yang itu terkait dengan pengaruh Ibnu Arabi di Cirebon. Nah, salah satunya itu disertasi yang ditulis oleh Ivan Ahmad Gufron, itu disertasi di UGM ya. Beliau itu judul disertasinya itu Makna Martabat Pitu dalam Perspektif Filsafat Wujudiyah Ibnu Arabi, pengaruhnya bagi penguatan budaya Cirebon. Nah, kenapa martabat Pitu ya? Karena memang objek penelitiannya ini Satariyah di Cirebon, dan kita tahu martabat 7 itu asal usulnya dari tradisi Akbarian atau Ibnu Arabi gitu, dari Syekh Burhan Puri yang memang menurunkan dari falsafahnya Ibnu Arabi. Nah, itu ketemu satu, dan beberapa artikel lain, termasuk ada artikel yang judulnya itu Filsafat Ketuhanan Ibnu Arabi Telaah Kitab Fil Al-Rumus wa Mafatihul Kunuz. Nah, itu milik Panji Maulana. Nah, dan ada sebuah buku juga judulnya Ibnu Arabi, membahas buku yang sama, itu dibuat sama Dr. Hajam, dan ada satu suntingan di sebuah website gitu kan, saya sempat baca. Nah, yang membuat saya heran gitu kan, jadi ketika mencoba membaca artikel-artikel tersebut, di sana ada pernyataan yang yang unik gitu ya, yang unik. Katanya kitab ini atau kajian ini itu dilakukan atas buku terjemahan yang judulnya Pustaka Keraton Cirebon, dan itu buku ini adalah alih aksara dari kitab Fil Al-Rumus. Nah, kitab ini dinyatakan milik Ibnu Arabi dan adanya hanya di Cirebon, tidak ada di seantero Nusantara. Nah, kemudian juga pernyataan yang lain yang bikin saya heran juga, dinyatakan bahwa kitab ini tidak pernah dikaji atau disentuh oleh sarjana-sarjana pengkaji Ibnu Arabi. Jadi ini membuat saya heran ya, kenapa ada salah satu karya Ibnu Arabi tetapi tidak pernah
terdeteksi, tidak pernah teradar oleh para sarjana-sarjana di apa namanya, di dunia gitu kan. Kenapa bisa? Dan kalau misalkan pikiran saya saat itu, kalau seandainya kitabnya berada di Timur Tengah atau Spanyol, nah itu masih wajar. Mungkin ini memang kitabnya itu masih nyelip gitu di satu tempat yang masih di wilayah di mana pusat persebaran ide-ide Ibnu Arabi, tapi baru ditemukan gitu. Nah ini yang anehnya itu adanya di ini apa, di ujung gitu, di ujung tenggara di Indonesia gitu, jauh. Jadi ada jarak puluhan kilometer dari Timur Tengah sampai ke Indonesia. Kenapa sebuah kitab milik orang yang sangat terkenal ada di Cirebon? Dan ketika saya coba cari tahu ya, karena penasaran, akhirnya saya ingat bahwa buku yang dimaksud itu ada di Perpusda. Saya pernah lihat di Perpusda Kabupaten Cirebon, meskipun waktu itu belum pernah tapi pernah lihat lah covernya itu ada. Akhirnya saya ke sana dan saya coba cari tahu, dan ternyata di bagian pengantar, di bagian penjelasan naskah, termasuk di bagian epilog yang menjelaskan tentang kitab ini, tidak ada sama sekali penjelasan asal usul kitab ini. Kenapa kitab ini dikatakan, atau misalkan kenapa kitab ini menjadi satu-satunya kitab yang ada di Indonesia gitu, dan di negara lain nggak ada. Nah itu membuat saya janggal ya, kenapa bisa seperti itu. Nah akhirnya dengan rasa penasaran seperti itu, saya mulai agak sangsi, benar nggak ini karya Ibnu Arabi. Terlebih ketika saya coba baca-baca, saya lihat isi dalamnya itu. Kan ada beberapa beberapa judul, dan bukunya kitabnya memang kitab tasawuf. Dan saya langsung coba buka bab, di situ ada satu bab yang membahas tentang wahdatul wujud. Dan ketika saya coba baca, nah ternyata saya tidak merasakan nuansa-nuansa sebagaimana kalau misalkan kita membaca karya Ibnu Arabi atau kajian-kajian tentang Ibnu Arabi. Nah, ada bab wahdatul wujud, tetapi tidak ada istilah-istilah yang khas Ibnu Arabi. Nah, ya misalkan ada ta'ayunat, ada tajalli, nah, istilah-istilah itu tidak ada gitu. Terus ada istilah asma zat, terus af'al gitu kan. Itu istilah-istilah seperti itu nggak ada. Bahkan ada satu pembahasan tentang nama Allah di dalam kitab ini kan. Nah Ibnu Arabi juga pernah membahas, dan itu berbeda cara membahasnya beda. Ketika Ibnu Arabi membahas asma Allah sebagai lafaz Jalalullah apa segala macam, ini dibahas sangat ya standar gitu, tidak ada unsur-unsur tasawuf yang tinggi dan ngegelimet kayak Ibnu Arabi. Jadi saya makin penasaran gitu. Karena penasaran akhirnya saya tutuplah kitab ini, terjemahan ini, pustaka ini saya tutup. Saya coba coba searching di internet dengan ya keyword pakai bahasa Arab ya, Hilal al-Rumus gitu ada. Dan saat itu ya cukup mencengangkan gitu. Ternyata muncul beberapa entry di website dan di beberapa katalog itu kitab dengan judul yang sama, Hilal al-Rumus. Nah, tetapi masalahnya ketika dibuka ternyata itu bukan karya Ibnu Arabi. Nah, tapi di sana tertulis Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, akhirnya saya kok kayak gini. Nah, akhirnya kan saya coba cari di sumber digital kitab Hilal al-Rumus gitu. Coba saya cari sumber yang menyediakan akses downloadnya gitu kan, PDF downloadnya. Dan akhirnya ketemu satu kitab terbitan Maktabah Raudhah ya, dari Madinah gitu. Saya coba akses, kebetulan ada, terus download. Nah, ketika di-download, dilihat isinya, saya buka kembali buku Aksara ini, Pustaka Cirebon. Nah, ternyata mirip gitu. Bagian awalnya mirip. Saya langsung ke bagian akhir, scroll ke bagian akhir, ternyata mirip juga. Nah, saya langsung coba ke bagian tengah, dan saya coba cari ke bagian di mana nama kitab ini disebutkan, dan ternyata mirip. Jadi di awal, di tengah, dan di bagian akhir mirip. Nah, perbedaannya hanya satu.
di bagian akhir ya, kalau misalkan istilahnya teman-teman filologi itu di bagian kolofonnya. Jadi kitab terbitan Raudhah itu saya baca di bagian kolofonnya itu tidak ada nama Ibnu Arabi. Nah, tetapi di dalam salinan Cirebon, salinan naskah yang ada Cirebon itu, yang ada di Cirebonan ya, itu ternyata ada nama penisbatan terhadap Ibnu Arabi, bahwa kitab ini adalah karya Ibnu Arabi. Nah, artinya kan ada dua ini ya, ada dua data yang saling bertentangan, nggak mungkin benar dua-duanya gitu, pasti salah satunya ada yang salah. Nah, dari situ akhirnya saya coba cari versi lain kitab ini gitu kan, cari lagi, akhirnya ketemu beberapa gitu, tapi sebagian nggak ditemukan versi PDF-nya gitu ya. Ada juga tuh bahkan di perpustakaan Israel itu ada satu kitab ini sembunyi, dan ada yang bisa diakses lagi itu dari perpustakaan terbitan dari Beirut ya, Beirut, Lebanon. Nah, akhirnya saya buka dan ternyata memang dari terbitan Beirut juga itu di sana di bagian kolofonnya itu memang tidak ada nama Ibnu Arabi. Jadi ditulis di belakangnya itu hanya Summa hilul rumus mafatihul kunus bihamdillahi ta'ala. Udah seperti itu, tidak ada nama Ibnu Arabi. Begitupun yang di Raudhah tadi sama, Sumal kita bual asanil hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Jadi tidak ada nama Ibnu Arabi. Tapi di Cirebon itu di kolofonnya ditulis ini atas nama Ibnu Arabi. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa ini kitab berarti memang bukan karya Ibnu Arabi. Pasti ada kesalahan penyalinan pada saat itu, atau penisbatan terhadap karya seseorang gitu kan. Dan itu memang sering terjadi ya, hal-hal kayak gitu. Dan saya coba membuka halaman depan kitab terbitan Raudhah itu. Di sana ada satu keterangan kecil dari muhakiknya itu, bahwa kitab ini naskah aslinya katanya ya, maksudnya yang terbitan Raudhah itu kan sama, dia itu semacam kayak terjemahan juga, sama seperti pustaka Keraton Cirebon. Nah, dia itu disalin dari satu naskah yang ada di Mesir katanya. Dan di sana ditampilkan fotonya, dan memang ada nama di dalam naskah salinan itu, nama Izzuddin gitu ya, Syekh Izzuddin, bukan Ibnu Arabi. Nah, itu makin meyakinkan. Dan dari situ akhirnya saya mencari tahu sebenarnya siapa sih Syekh Izzuddin itu. Ya, Syekh Izzuddin itu tadi seperti yang sempat singgung sama Kang Farihin, beliau itu ulama Sunni yang lahir ya masa hidupnya kira-kira abad 12 gitu, pasca Imam Al-Ghazali, tapi juga tidak jauh masa hidupnya dengan Ibnu Arabi. Nah, perbedaannya memang terasa sekali di dalam cara penulisan kitabnya. Kalau misalkan Ibnu Arabi itu kalau nulis, karena dia seorang tasawuf yang suka yang filosofis gitu ya, ngejelimet lah, banyak istilah-istilah yang memang dia memperdalam tradisi irfan tasawuf gitu ya, pasca Al-Ghazali, dan itu Sunni, dan ternyata ada pengaruhnya di Indonesia. Dan kalau saya sempat baca biografi singkatnya itu, Syekh Izzuddin itu ternyata beliau ahli fikih, dan salah satu pengaruhnya terhadap dunia Sunni itu dia menulis kitab tentang usul fikih. Dan itu di Indonesia kalau misalkan ada istilah usul fikih dan sebagainya, itu sebagiannya itu dari beliau gitu, selain dari Imam Syafi'i itu. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin selebihnya Kang Farihin bisa memberikan penjabaran lebih lanjut sejauh mana kitab ini di Cirebon gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Kang Agung. Jadi setelah saya pelajari juga di buku ini ya, tentu saja dari naskah yang asli yang ada di sini, dari kopiannya. Jadi gaya-gaya penulisan yang ditulis dalam kitab Hilul Rumus ini itu juga tidak hanya pada bab-bab berkaitan dengan tasawuf ya. Kalau kita
misalnya baca di awal-awal itu kan dijelaskan tentang bagaimana alam Jabalut, alam Malakut gitu ya, yang dibahas di sini. Kemudian bagaimana antara hubungan suluk dengan muluk gitu. Nah, itu diterangkan di sini. Nah, tapi juga ada bab-bab yang berkaitan dengan fikih. Nah, termasuk hukum mendengarkan musik. Nah, itu dijelaskan di sini. Itu dijelaskan bagaimana hukum mendengarkan musik. Nah, sebagian ulama itu ada yang mutlak tidak memperbolehkan, ada yang memakruhkan. Nah, Syaikhuddin bin Abdus Salam, karena beliau sebagai salah seorang ulama mazhab Syafi'i dan beliau disebut sebagai Sultanul Ulama ya. Nah, beliau mengambil pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi yang di dalam kitab ini ya, itu menyatakan bahwa mendengarkan musik itu ya kalau haram banget, tapi kayak makruh gitu, modelnya begitu. Nah, ini dijelaskan di naskah ini begitu. Nah, sehingga ada ragam-ragam varian-varian fan-fan ilmu yang lain yang juga dibahas di dalam naskah ini. Nah, kemudian dalam naskah ini juga mengutip berbagai macam makola-makola dari para ulama-ulama sufi, ya sufi yang beraliran tasawuf falsafi, seperti misalnya Al-Hallaj. Nah, Al-Hallaj dibahas di sini. Bagaimana proses eksekusi Al-Hallaj oleh Al-Gojo ya. Kemudian bagaimana kata-kata Al-Hallaj di hadapan para murid-muridnya, dan sampai kemudian proses penghakiman pada saat itu. Nah, kemudian membahas perkataan salah seorang sufi besar, Abu Yazid Al-Bastami, dibahas di sini. Nah, Abu Yazid ini itu dikatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun di balik jubahku, katanya, kecuali Allah gitu. Maha suci aku gitu ya. Itu ada perkataan kontroversial lah yang mungkin dalam dunia modern hari ini itu pasti itu orang akan dianggap sesat, dianggap sindik dan segala macam. Dan di era itu sudah terjadi hal semacam itu. Nah, jadi tokoh-tokoh seperti Al-Hallaj, kemudian Abu Yazid Al-Bastami, kemudian Qadi Alban, orang Mosul, ulama Mosul, itu murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu juga dia mempraktekkan hal-hal yang terlihat maksiat gitu. Ya mungkin model-model kayak tarekat Malamatiyah begitulah. Nah, itu kemudian juga dia dihukumi sesat, dihukumi kafir gitu. Kemudian tokoh ulama-ulama yang lain juga disebut seperti Imam Al-Ghazali, dia sebut. Kemudian gurunya Junaid Al-Baghdadi, Syekh Sirri As-Sakoti, makalah juga disebut dalam kitab ini. Dan yang satu istilah yang saya masih ingat dari kitab ini adalah beliau mencantumkan cerita Laila Majnun. Ya, Kais dan Laila ya, cerita itu. Dia mengatakan begini, wahai Kais, apakah engkau mencintai Laila, katanya gitu. Kais menjawab, tidak, saya tidak mencintai Laila, karena cinta itu hanya perantara, katanya gitu. Cinta itu hanya perantara, karena aku adalah Laila dan Laila adalah aku gitu. Jadi itu penyatuan. Jadi kalau wahdatul wujud itu kan dua menjadi satu, kan gitu ya, yang sepemahaman saya. Kalau wahdah itu kan dua bergabung menjadi satu, wahdatul wujud gitu. Tapi kalau ahad itu bulatan, jadi semua ya satu itu, tapi semua bulatan gitu. Kemudian ada lagi yang wahid. Wahid ini perkumpulan dari berbagai macam unsur, banyak jadilah satu. Nah, itu wahid. Jadi perbedaan ahad, wahdah dengan wahid gitu. Nah, di sini menjelaskan tentang wahdatul wujud juga. Ada juga wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud juga dijelaskan di dalam naskah ini. Jadi dalam kitab ini mengutip makola-makola para ulama ahli sufi, aliran falsafi, mengambil ulama-ulama sufi seperti Al-Ghazali,
kemudian Imam Asyibli juga disebut dalam kitab ini, dan kemudian menceritakan tentang persoalan-persoalan fikih sebagaimana tadi saya ceritakan tentang bagaimana hukum mendengarkan musik. Nah, artinya dari isi-isi yang ditulis dalam naskah ini memang sangat sunni sekali gitu. Jadi tadi kalau dikatakan Kang Agung, memang roman-roman istilah-istilahnya Ibnu Arabi itu bahkan hampir tidak ada dalam kitab ini. Yang ada hanyalah istilah-istilah yang sangat akrab di telinga kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian kitab ini bisa sampai ke Cirebon, dan kemudian penyalinnya menisbatkan kitab ini kepada Ibnu Arabi. Ya meskipun kalau kita baca di kolofon ya Kang tadi. Nah, di sini juga kan ditulis Al-Alim Al-Fadil, Al-Imam, Al-Arif Kutub Al-Auliya, Wal-Iraqi, Al-Muhaqqiqin bin Abdullah Abu Muhammad Al-Maghribi rahimahullahu alaih, Muhammad At-Ta'i Al-Ma'ruf bi Syekh. Ya, nah ini kemudian Muhyiddin ya rahimahullah Muhyiddin Arabi. Nah, jelas Muhyiddin Arabi di sini. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu pertanyaan besar. Saya sendiri bertanya-tanya, kenapa kemudian, apakah ini murni kesalahan si penulis gitu ya? Kesalahan si penulis. Kalau tipu kan kayaknya nggak gini-gini amat gitu loh. Ya, kalau tipu gitu ya. Kalau tipu kan kayaknya nggak gini-gini amat. Tapi kenapa kemudian sangat terang sekali di sini disebut Muhyiddin Arabi gitu, sehingga ini menjadi keyakinan bagi para pembaca naskah ini, terutama pada waktu itu tim penerjemah ahli aksar dan ahli bahasa, dan di situ ada Pak Mukhtar, dan kemarin saya sudah WA dengan Pak Mukhtar di grup, dan beliau sangat mendukung kajian ini dan silahkan untuk dikritisi bilangnya gitu. Jadi sudah WA dengan beliau. Nah, kalau tipu kayaknya nggak gini-gini amat gitu, ya kan? Nah, tapi kenapa kemudian yang menjadi yakin bahwa ini bukan kitabnya Ibnu Arabi, isinya kan plek-ketiplek sama, ya plek-ketiplek sama, ya, dengan kitabnya Saizuddin bin Abdussalam gitu. Dan saya Rahimuddin sendiri di waktu awal-awal kajian kitab ini juga sudah menyatakan demikian. Tapi kalau pernyataan beliau ada dua Saizuddin itu Saizuddin, cuman saya nggak ingat satu lagi itu yang mana gitu. Saya ingatnya hanya Saizuddin yang bergelar Sultanul Ulama aja. Itu kalau yang lain saya nggak tahu, ada Saizuddin yang lain selain beliau gitu ya. Nah, meskipun demikian, jarak di kehidupan beliau antara Ibnu Arabi dengan Saizuddin yang tidak begitu jauh ya. Saizuddin wafat tahun 1260, Ibnu Arabi wafat tahun 1240. Jadi rentang waktunya nggak begitu jauh gitu. Ya, jadi kalau kemudian keduanya ini umurnya memang tidak begitu jauh, berarti kan sebenarnya ada kemungkinan apakah mereka berdua pernah ketemu atau tidak gitu. Ya, karena Saizuddin lahir di Damaskus. Kemudian Syekh Ibnu Arabi juga akhir-akhir hayatnya di Damaskus gitu. Nah, apakah keduanya pernah bertemu sebelumnya atau tidak? Nah, ini kita belum tahu. Tapi kenapa kemudian sang penyalin dengan terang benderang menisbatkan kepada Muhyiddin Arabi, sehingga ini kemudian diyakini oleh para tim peneliti pada waktu itu bahwa kitab ini betul-betul tulisan dari Ibnu Arabi sendiri. Itu bukan dari tulisan yang lain. Sementara kalau kemudian dikatakan bahwa naskah ini tidak pernah disentuh oleh para sarjana-sarjana yang meneliti Ibnu Arabi gitu kan. Ya memang gimana mau disentuh, kitab ini cuma ada di Cirebon gitu kan. Ya kan begitu. Jadi kan narasi itu kan sebenarnya apa ya istilahnya, ya kan bagaimana peneliti dari luar itu akan meneliti Helu Rumus, wong naskahnya hanya ada di Cirebon. Itu kecuali kalau naskah ini memang sudah tersebar, tapi kemudian para peneliti luput dari meneliti naskah ini, kan begitu kan pantas kalau narasinya seperti itu gitu.
Tapi kalau narasinya, kalau naskahnya itu hanya ada di Cirebon, tapi kemudian narasinya ini nggak pernah tersentuh oleh para sarjana yang meneliti Ibnu Arabi, itu kan menurut saya terlalu berlebihan gitu. Ya, padahal naskahnya cuma ada di Cirebon, padahal kan pantas. Artinya hal sesuatu yang tidak perlu untuk diherani gitu. Uang naskahnya ada di Cirebon, kalian kan nggak perlu heran sebenarnya kalau begitu kan. Heran itu ketika itu terang benderang tersebar di berbagai tempat, tapi nggak tersentuh gitu loh. Tapi kalau memang nggak tersebar di tempat manapun dan hanya ada di Cirebon, kemudian dikatakan nggak tersentuh oleh para sarjana Ibnu Arabi, nah ini menjadi tanda tanya besar, dan saya pikir itu ya terlalu berlebihan lah seperti itu. Kira-kira begitu, ya Kang Agung. Ini sedikit sedikit tambahan gitu ya. Tadi terkait masa hidupnya memang berdekatan ya, dan saya kira memang ada ini karakter dari Syekh Izzuddin di dalam kitab ini, memang dia ini seperti merangkum dan dari terbitan versi Raudhah itu judulnya itu ini memang khulasoh tasawuf, jadi rangkumannya ya, semacam kayak kilasan lah. Dan tadi seperti yang Kang Farihin bilang ya, ada beberapa bab tentang wahdatul wujud, wahdatul syuhud dan sebagainya gitu kan. Dan itu sebenarnya khas-khas istilah tasawuf yang baru muncul ketika Ibnu Arabi ada gitu. Nah, sebelum-sebelumnya itu istilah wahdatul wujud itu memang belum ada gitu. Yang baru ada mungkin paling ittihad ya, hulul gitu. Tapi istilah atau nomenklatur wahdatul wujudnya itu belum ada. Dan kalau misalkan di kitab ini ada kata wahdatul wujud, memang berarti ya indikasinya boleh dibilang memang mereka hidup sejaman, atau bahkan Syekh Izzuddin ini hidup di bawah bayang-bayang pada saat itu Ibnu Arabi memang sedang sedang ngetren lah, lagi viral gitu kan. Jadi beliau menulis satu bab yang memang juga mengulas gitu ya, tapi memang tadi yang saya rasakan secara kuat, beliau ini karakter sunninya itu sangat kuat. Jadi tidak benar-benar ketika membahas wahdatul wujud ya, beliau sangat inklusif gitu ya, terbuka dengan gagasan tadi wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Bahkan ada beliau itu nggak anti terhadap gagasan-gagasan tasawuf yang ekstrim gitu ya, atau falsafi gitu. Tetapi beliau juga tidak masuk sampai ke dalam, sampai membahas secara detail bahwa wahdatul wujud itu seperti ini, terus kosmologinya seperti ini gitu kan, inian tasawufnya enggak gitu. Tapi ya kasusnya aja gitu, ini dikutip sedikit, ini dikutip sedikit, ini dikutip kisahnya gitu kan, ini dikutip hikmahnya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak sampai dalam. Dan saya kira memang sepertinya memang beliau hidup satu zaman sama Ibnu Arabi, dan inilah ibaratnya beliau di di bawah bayang-bayang keviralan ini Ibnu Arabi pada saat itu. Ya memang Ibnu Arabi sejak beliau usia 30 tahun juga terkenal di berbagai macam belahan dunia ya, termasuk ulama-ulama sufi itu sudah dikenal sosok Ibnu Arabi. Kan dia mendalami tasawuf dari umur 20 tahun lah paling kira-kira gitu ya. Dari umur 20 tahun, kemudian di umur ke 30 tahun ya, usia sekitar kita ini berarti ya, itu sudah terkenal Ibnu Arabi gitu. Dan di naskah ini itu juga mengutip beberapa kutipan hadis-hadis yang lekat dengan pemahaman wahdatul wujud, pemahaman manunggaling kaula Gusti ya, kalau sekarang manunggaling kaula wifi misalnya gitu. Nah, di salah satu kutipan hadisnya itu terkait dengan ketika Allah sudah mencintai tadi, tatkala Allah sudah mencintai hambanya gitu ya, maka penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, dan tangannya adalah. Jadi ini seperti mengindikasikan bahwa ketika seseorang sudah betul-betul dicintai oleh Tuhan, saling mencintai dengan Tuhan itu, maka apa yang keluar dari mulutnya adalah bukan kehendak dia, tapi memang kehendak. Nah, di sini kemudian ada konsep fana gitu. Kenapa Abu Yazid mengatakan di balik jubah tidak ada sesuatu apapun di balik jubahku kecuali Allah gitu loh. Maha suci aku. Al-Halas mengatakan anak al-haq yang begitu kan. Saya sudah dengar juga sama misalnya begitu ya. Nah, ini nampaknya efek dari hadis qudsi, hadis itu, hadis yang tertera dalam kitab Sahih Bukhari ya.
nomor 6000 sekian lah, 6002 kalau nggak salah. Nah ini lekat di naskah ini hadis-hadis semacam itu. Nah kemudian yang apa namanya, yang menarik lagi dari naskah ini adalah ada cerita-cerita mengenai tentang apa makola-makola dari para sahabat, Abu Bakar, kemudian Utsman gitu ya. Itu makola-makola itu disampaikan. Kemudian kisah mengenai Juraij ya, Juraij juga diceritakan di situ gitu. Jadi meskipun secara urutan cerita kadang nggak sistematis. Jadi ini tiba-tiba ceritanya kayak yang lain gitu. Lagi bercerita tentang kalamnya Abu Yazid, kemudian kalam ke Imam Asyibli gitu. Lagi cerita Abu Bakar, kemudian cerita Utsman gitu. Nah ini saya nggak tahu kalau kemudian kita samakan dengan kitab Syekh Izzuddin yang tadi, apakah semua isinya itu plek-ketiplek sama gitu ya, salinan ini, ataukah kalau tadi Kang Agung bilang di awal halaman itu kan sama ya, di awal pembukaan nih ya, alhamdulillahilladzi fataha bima gitu kan, ini kan sama kan dengan kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam gitu kan, sama dengan kitab ini gitu. Kemudian di tengah mengenai penamaan kitab Hilur Rumus ini ada di halaman 8. Nah di sini dikatakan juga nih kan, nah Hilur Rumus Mafatihul Kunuz kan itu nah di sini kan aku menamakan kitab ini adalah Hilur Rumus. Nah kemudian di bagian belakang gitu kan ada beberapa kesamaan. Nah cuman kalau kita kaji semua kitab ini yang jumlahnya berapa, 300-an ini, saya belum tahu apakah semuanya plek-plek sama gitu ya. Nah ini kan mungkin ini yang harus kemudian kita dalami, apakah semua itu sama plek-plek sama dengan kitab itu, atau ada beberapa perbedaan, misalnya ada tipe-tipe yang salah dalam penulisan gitu kan. Nah gitu kan, yang cuman kan yang menjadi pertanyaan besar adalah di kolofon akhir itu menyatakan Muhyiddin Arabi. Nah ini yang menurut saya kalau tipe kayaknya nggak gitu amat gitu ya. Berarti saya belum tahu kenapa kemudian bisa seperti itu gitu ya. Apakah sang penulis ini sangat menggandrungi Ibnu Arabi apa seperti apa sehingga penisbatannya adalah kepada Ibnu Arabi, bukan kepada Syekh Izzuddin bin Abdus Salam gitu. Mungkin karena ada satu judul bab Wahdatul Wujud jadi ya. Tapi kalau manuskrip ini yang paling tua di mana kan? Manuskrip ini saya belum sampai ke situ ya. Tapi yang jelas dari yang tadi versi Rodoh itu dia dari Mesir ya. Itu ada kalau nggak salah itu ada tahunnya. Oh, ada ya. Nggak ada keterangan tahunnya. Ini di Mesir ada di Mesir itu. Pakar Mesir ya. Dan ini kalau nggak salah ingat kata Mafatih itu juga kan ini kalau nggak salah itu abad-abad ini itu satu fasa dengan Fakhruddin Ar-Razi. Nah itu teolog ini juga teolog Sunni juga, pasca Al-Ghazali, yang juga menulis satu kitab tafsir judulnya pakai Mafatih gitu, Mafatihul Ghaib. Jadi istilahnya itu memang khas Sunni gitu kan, khas Sunni. Yang saya ini ya terlepas dari ini apakah karya Ibnu Arabi atau tidak, tapi menurut saya ini menjadi salah satu pembendaharaan di Cirebon gitu, yang bisa dikaji. Apalagi misalkan ini ternyata kitabnya itu sangat Sunni gitu, artinya kan di satu sisi sebagian masyarakat Cirebon itu sebagian besarnya itu penganut Sunni, dan sebagiannya lagi itu masih belum akrab dengan masih mewanti-wanti gagasan Wahdatul Wujud gitu. Bahkan misalkan di dalam tradisi Satariyah di Cirebon aja kan Wahdatul Wujudnya itu masih tidak Ibnu Arabi banget, tapi sudah disortir dari jalur Syekh Abdul Rauf Singkal gitu Pak, yang pada saat itu sempat ini juga sempat terjadi perdebatan sengit di Aceh gitu kan, antara Hamzah Fansuri sama Nuruddin Araniri, dan Abdul Rauf Singkal juga gelisah gitu. Ini ada orang banyak itu, masyarakat banyak mengaku saya Tuhan, akhirnya beliau curhat sama gurunya Al-Qurani gitu kan, Ibrahim Al-Qurani, terus akhirnya bikin kitab
Itaf Ad-Daki gitu ya. Nah itu sudah diterjemahin sama Kang Oman ya, Pak Oman. Ya itu juga kan apa namanya menyortir gagasan wahdatul wujud yang ekstrim banget menjadi lebih sunni sedikit lah. Makanya ada ini apa namanya, ada cita rasa wahdatul wujud ala kesuniannya kalau udah di Abdul Rahman Singkel, dan itu yang sampai ke Cirebon gitu kan. Dan di Cirebon pun bahkan kadang-kadang kalau misalkan ketemu antara jamaah TKN sama Satariyah yang menggunakan wahdatul wujud gitu ya, teman-teman itu kadang-kadang masih ini juga masih jaga jarak gitu. Jadi kalau seandainya ini ada satu kitab gitu, ada satu kitab yang membahas seperti ini, itu bisa jadi satu khazanah sendiri dan bisa jadi satu bahan gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan kita ngebahas tasawuf gitu kan di kalangan Sunni di Cirebon tuh, lagi-lagi kitab yang dipakai itu Al-Ghazali gitu. Al-Ghazali seakan-akan tidak ada kitab lain gitu kan. Ini bisa. Yang saya itu juga kan, yang saya bikin yang saya sempat ya semacam kayak plot twist gitu, saya menemukan ternyata beliau juga menulis kitab gitu Syamsul Ma'arif gitu kan, dan itu sempat dikaji. Ya, saya pernah dengar waktu pas di pesantren dulu, kitab itu Syamsul Ma'arif, meskipun nggak tahu itu isinya apa, belum tahu waktu di pesantren. Dan tahunnya itu waktu pas Gus Baha pernah bikin kajian kitab itu, tapi saya juga belum ngeh bahwa itu tuh kitab yang sama dengan yang sama pengarangnya dengan yang ada di Cirebon. Baru kemarin ya pas ketika cari ini gitu kan, pas beres cari tahu lagi Syekh Izzuddin itu apakah ada pengaruh lain di Indonesia, karena kan nggak mungkin kalau misalkan ada satu kitabnya disalin sampai ke Indonesia hanya satu-satunya gitu, kemungkinan ada pengaruh lain gitu kan. Ya ternyata ada gitu, meskipun nggak tahu nanti sejauh mana kitab itu gitu. Tapi kalau dari yang saya tahu, kalau misalkan antara Syamsul Ma'arif dengan Hil Arumus, ya pasti Syamsul Ma'arif itu pasti, karena sejak zaman pesantren saya pernah dengar kitab itu. Kalau nggak salah ada Syamsul Ma'arif yang karangan Syekh Ali Al-Buni itu. Oh iya, Ali Al-Buni yang kecil dia. Ya, itu yang ada hizib-hizib gitu ya. Itu kan kemudian di dalam primbon naskah-naskah di Cirebon kan banyak yang dikutip itu, raja-raja gitu. Nah, cuman memang wahdatul wujud yang hari ini yang banyak kita jumpai naskah-naskahnya Satariyah sekarang, yang sebagaimana tadi di Kang Agung singgung, memang itu kan asing itu kan mendamaikan antara pengikutnya Hamzah Fansuri dengan pengikutnya Nurun Ar-Raniri, ini supaya nggak ribut terus. Ini kan ribut terus kan. Nah, kemudian apa yang disebut oleh Fazlur Rahman disebut Neo-Sufism. Jadi mendamaikan antara syariat dengan hakikat gitu. Jadi ya sama sebagaimana Al-Ghazali dulu lah. Al-Ghazali kan mendamaikan antara para fuqaha dengan para sufi yang bertengkar, kemudian didamaikan jadilah kitab Ihya Ulumuddin kan begitu. Nah, sehingga ya pengaruh-pengaruh di Nusantara pun akhirnya sama seperti itu gitu. Dan yang cukup ekstrim ya sebagaimana saya Lemah Abang misalnya, si Jenar itu kan ekstrim itu. Nah, kemudian cucunya Sunan Geseng, Sunan Panggung ya ekstrim. Kemudian ada lagi saya Ahmad Mutamakin gitu, yang hampir sama ajaran dengan saya Lemah Abang tentang wahdatul wujud gitu ya. Ya mungkin itulah. Karena saya pikir ini harus dibaca berulang-ulang agar bisa cukup memahami, meskipun karena ceritanya loncat-loncat gitu ya, dan banyak syair-syair juga di sini. Jadi perlu saya membaca dari kemarin ini Kang, udah 3 hari saya kalau baca naskah. Oh iya, satu lagi saya ingat ini. Jadi saya sempat ngobrol sama Mama Dalang Teja tuh kan. Nah, dulu itu katanya sempat beliau itu kedatangan Kang Agus Satarian Swantoro yang dari itu loh Kang, Kroya ya. Nah, katanya pernah ke beliau terus ngobrol-ngobrol, terus beliau juga waktu dalam masa-masa awal-awalnya lah katanya itu masa ya sudah terkenal di mana-mana tapi belum semapan sekarang gitu kan pengguruan Satariyahnya itu. Dan terus katanya bertemu sama Pak Bambang kalau nggak salah. Nah, yang menariknya itu di kitab ini ada sempat dibahas itu soal
dua jenis orang yang melakukan suluk gitu. Itu mutawali satu, yang pertama gitu, orang-orang yang awal baru pertama kali masuk atau bertemu dengan dunia tarekat gitu kan, dunia suluk, dan orang yang selanjutnya gitu, mutawakil. Nah, istilah ini ternyata di dalam nomenklatur pengguruannya Kang Agus itu, kalau saya amati di YouTube itu digunakan. Nah, beliau kan mencoba merumuskan kurikulum pendidikan satariahnya ya. Jadi, nah ternyata ada itu santri muktadi, mutawakil, terus selanjutnya gitu kan, santri kamil, terus kamil mukamil gitu. Nah, itu dibahas gitu. Nomenklaturnya itu ada di sini. Nah, jadi jangan-jangan artinya kan ada keterpengaruhan gitu. Kitab ini itu mempengaruhi tradisi satariah di Cirebon gitu kan. Kalau misalkan ditarik ke situ gitu deh. Cuman saya belum belum memastikan, karena kalau misalkan kita membaca misalkan kitabnya Abdurrauf Singkel itu nggak ada gitu kurikulum santri awal itu kayak gini, namanya apa, santri pertengahan itu kayak gimana. Tapi di sini sempat disinggung gitu, santri awal itu ciri khasnya begini, suluk yang salik yang masih awal seperti apa, salik yang pertengahan seperti apa gitu. Dan ini memang digalinya itu dari sini gitu, karena beliau juga kan merenungkan mungkin, karena bikin semacam lembaga tarekat pengen punya kurikulum yang rapi, tertib gitu kan, agar bisa diaplikasikan ke orang lain. Nah, cuman memang katanya itu modul pendidikannya itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah baiat. Nah, kalau nggak baiat nggak bisa kan kayak gitu. Tapi kan saya juga tahu dari ini dari beliau juga kan secara terbuka gitu kan, pengajiannya tuh di YouTube, di ini di-share kan, dibagikan. Jadi saya kira kitab ini gitu bukan kitab yang sembarangan gitu, tapi memang sudah memiliki jejak di Cirebon. Iya. Jadi saya baca yang, jadi kalau baca terjemahan, baca yang ahli aksara, baca yang teks gini. Jadi saya mencoba untuk ini benar nggak antara ini dengan ini gitu ya. Jadi kenapa yang kemudian bikin lama itu di situnya Kang. Jadi pengen ngecek ini antara ahli aksara, ahli bahasa dengan teks aslinya itu selaras apa atau tidak gitu. Makanya ada beberapa yang saya saya coret-coret sih. Saya tebali gitu loh supaya dibacanya gampang. Kalau nggak ditebali, dibaca lagi susah gitu. Makanya saya tebali ini biar agak mudah untuk dibaca. Jadi yang teks aslinya dibaca, yang ahli aksara dibaca, yang ahli bahasa dibaca. Dan memang penerjemah ini cukup kreatif dalam menerjemahkan. Makanya ada penjelasan, ada footnote di bawah gitu ya. Kemudian ada glosarium sebagai penjelasan istilah-istilah yang mungkin orang awam nggak bisa memahami, itu dijelaskan gitu. Dan saya pikir ini sebenarnya nggak cukup dibahas dalam satu malam ini, harus berjilid-jilid. Tapi mudah-mudahan ini sebagai pengantar saja, agar kemudian tradisi literasi dan tradisi intelektual di Cirebon, terutama kritik teks atas naskah-naskah yang ada di Cirebon, tetap hidup dan bisa menghidupi bagi para teman-teman. Karena memang jarang sekali ya kalau di Cirebon, meskipun sejarah kota budaya ya, orang lebih cenderung membahas tentang sejarah, tentang seni gitu ya. Tapi hal-hal yang semacam ini nampaknya tidak begitu banyak kan. Jadi dengan bisa memberikan kritik teks atas ini menjadi salah satu, ya saya mengapresiasi lah, bagus itu menjadi salah satu karya yang bisa dijadikan contoh lah untuk generasi-generasi muda hari ini. Mungkin gitu Kang Agung ya. Saya pikir di situ juga nggak ada pertanyaan kan, jadi untuk mempersingkat waktu nampaknya ini langsung ditutup saja. Setelah itu kita diskusi secara offline saja. Terima kasih teman-teman sahabat ngaji sejarah yang telah ngikutin kegiatan ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.